10%. Hal tersebut terjadi akibat adanya. Tentunya kita ketahui bahwa Apindo ini bagian dari tripartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan perupahan. Nah, tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo yang terdiri dari berbagai sektor termasuk otomotif, kawasan industri, kemudian sektor retail dan tekstil, itu mengharap bahwa pengupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian, kemudian kedua berbasis regulasi, dan yang ketiga ada komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor. Nah, kemudian pemerintah juga menyampaikan tadi ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping, yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat. Upah itu adalah struktur di atas atau upah di atas upah minimum. Jadi kalau perusahaan memberikan kenaikan upah itu tidak hanya upah minimum saja, tapi juga ada pekerja yang di atas upah minimum. Upah minimum kan hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. Tapi di atas 1 tahun kan ada kenaikan sendiri yang diatur sesuai dengan policy masing-masing perusahaan. Nah, jadi kita mendorong, jadi jangan setiap tahun kita ribut upah minimum, tapi lupa untuk bicara mengenai upah yang di atas upah minimum yang sesuai dengan produktivitas. Jadi kalau perusahaannya produktivitasnya bagus, kemudian kondisi perusahaannya bagus, ya silakan dipartit untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah minimum. Tidak distandarisasi, harus masing-masing perusahaan yang harus membangun sistemnya, dan base-nya adalah sosial dialog. Jadi demokratisasi itu harus dimulai dari level perusahaan. Upah minimum tetap ada, tapi lebih dari itu sebaiknya diakomodasi melalui struktur upah masing-masing perusahaan. Karena yang paling tahu maju mundurnya perusahaan itu adalah bipartit perusahaan itu, manajemen perusahaan tersebut dan serikat pekerja di perusahaan tersebut. Tidak bisa distandarisasi secara nasional. Sebenarnya spirit itu yang kita sampaikan. Saya rasa teman-teman serikat pekerja juga sepakat untuk hal ini. Dan ditegaskan angka ini di atas UMP. Jadi di atas upah minimum. Baik, cukup. Proses penetapan upah minimum Provinsi UMP tahun 2025 masih dalam tahap penghitungan, dan penetapan UMP 2025 akan dilakukan pada 21 November mendatang. Yasirli juga menjelaskan masih tersisa cukup waktu untuk merumuskan UMP tiap provinsi. Alasan lainnya dalam proses penghitungan UMP juga masih menunggu data dari pihak BPJS untuk kemudian disimulasikan dalam rumusan UMP 2025 di tiap provinsi. UMP ini kan kita masih punya waktu, ya, punya waktu. Artinya November tanggal berapa? 21 November, tanggal 21 November provinsi. Untuk provinsi. Jelas kita akan mengeluarkan surat edaran. Kami sebelum itu tentu kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan PP. Data BPS tanggal 6 masuk. Nah, data BPS itu tanggal 6 masuk. Dari situ kita akan lakukan simulasi perhitungan ya. Inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa, ya dari situ nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ingin solusi yang terbaik begitu ya buat bangsa ini. Acuan untuk buruh bisa nggak Pak? Pengajuan buruh sampai 8 sampai 10% itu bisa nggak Pak? Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Artinya ada aturan, tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain ya. Kalau memang itu bisa kita lakukan.